Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Melin. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra di IKIP Budi Utomo Malang. Yang saya hormati Bapak Nur Wahid Mulyono, MPD, selaku dosen pengampu retorika dan kewirausahaan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Bahasa sebagai Media Retorika. Di sini saya akan menjelaskan sebanyak 3 poin. Baik, untuk poin yang pertama, bahasa sebagai media retorika. Setiap manusia secara fitrah memiliki kemampuan berbahasa untuk mengekspresikan perasaan dan pikirannya. Manusia disebut spien. Manusia adalah orang yang bijaksana, berbudi, dan bertutur. Bahasa merupakan media retorika, sedangkan retorika digunakan sebagai ilmu berbicara yang diperlukan setiap orang. Ilmu retorika diperlukan untuk menunjang kualitas berbicara di depan umum. Dalam menunjang kualitas berbicara di depan umum, ilmu retorika untuk meyakinkan kebenaran gagasan atau topik yang dibicarakan. Dengan mengonstruksi bahasa dan retorika, kemampuan berbicara semakin mudah dimengerti dan sistematis. Pengertian bahasa. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter, dipergunakan oleh masyarakat untuk berinteraksi, bekerja sama, dan mengidentifikasi diri. Wacana atau diskurs adalah aktivitas berbicara yang bersifat dialogis, yang memiliki kualitas serta komitmen intelektual untuk memperoleh kebenaran bersama. Dalam tindakan berbahasa terdapat berbagai variabel yang melekat, antara lain variabel psikis, ide, gerak fisik, jaringan saraf, dan sistem nilai tempat bahasa tumbuh dan berkembang. Poin yang terakhir yaitu 7 ciri bahasa. Bahasa memiliki 7 ciri sebagai berikut. Yang pertama, sistematis. Bahasa mempunyai pola atau aturan. Yang pertama, arbiter, mana suka. Kata sebagai simbol berhubungan secara tidak logis dengan yang disimbolkan. Ucapan atau vokal, yaitu bahasa merupakan bunyi. Bahasa itu simbol. Kata sebagai simbol mengacu pada objeknya. Bahasa dapat dipakai untuk menganalisis. Manusiawi, bahasa hanya dimiliki oleh manusia. Bahasa itu komunikasi, fungsi terpenting menjadi alat komunikasi dan interaksi. Bahasa bersifat intrapersonal, yaitu penggunaan bahasa untuk memecahkan persoalan, mengambil keputusan, berpikir, dan mengingat. Bahasa bersifat interpersonal, yaitu menunjukkan adanya pesan atau keinginan penutur. Bahasa digunakan karena merupakan kombinasi kata yang diatur secara sistematis sebagai alat komunikasi, menyenangkan, memiliki daya tarik, mengesankan, mencapai tujuan secara jelas, serta mengundang rasa simpatik. Diperlakukan ilmu retorika. Kewirausahaan merupakan suatu istilah dari bahasa Inggris dan bahasa Prancis. Entrepreneur yang memiliki arti pencipta pertama kali atau pengolah usaha. Kewirausahaan pertama kali dicetus oleh Richard Cantillon dalam bahasa Prancis pada tahun 2010 untuk menyatakan gambaran dari pengusaha yang mampu meningkatkan produktivitas dari rendah ke level tinggi untuk menghasilkan produksi. Kewirausahaan merupakan kemampuan untuk menjadi kreatif dan inovatif dalam mengambil peluang menuju tujuan yang sukses. Kewirausahaan menurut Sanusi pada tahun 2011 merupakan suatu nilai yang diciptakan dalam perilaku yang bisa dijadikan dasar dari sumber daya, tenaga, penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, serta hasil bisnis. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.